Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang dan akan membahas model performance based teacher education dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran, dosen pengampu Mardiana SPD MPD. Adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu Rusdi atau saya sendiri, selanjutnya Sri Ilmawati, dan yang ketiga Hidayatullah Rahman, dan yang terakhir Andi Rahmasari. Kemudian ada pembahasan yang akan kita bahas dalam materi kami. Yang pertama pengertian PBTE, selanjutnya yang kedua langkah-langkah dalam merencanakan pembelajaran menggunakan model PBTE, yang ketiga karakteristik PBTE, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan PBTE. Langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya. Pengertian PBTM, Model Performance Based Teacher Education atau PBTE, merupakan pengimbangan program pembelajaran yang dilaksanakan dengan pendekatan sistemik. Pendekatan ini mempertimbangkan semua faktor dan komponen-komponen yang ada, sehingga pelaksanaan program akan berjalan secara efisien dan efektif. Hamalik 2002-59. Langkah-langkah dalam merencanakan pembelajaran menggunakan model PBTE. Yang pertama, merumuskan asumsi-asumsi secara jelas, eksplisit, dan khusus. Asumsi-asumsi tersebut dirumuskan berdasarkan pada pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan A. Keyakinan tentang masyarakat, pendidikan dan belajar. B. Pandangan tentang peranan guru dalam sistem instruksional. C. Penjabaran ciri-ciri khusus dan berbagai hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program pembelajaran yang direncanakan. 2. Mengidentifikasi kompetensi. Kompetensi harus dijabarkan secara khusus, divalidasikan dan dites dalam hubungan dengan keberhasilan belajar mengajar. Yang ketiga, merumuskan tujuan-tujuan secara deskriptif. Kompetensi-kompetensi yang telah ditentukan selanjutnya dirumuskan lebih khusus, lebih eksplisit menjadi tujuan-tujuan yang dapat diamati, dapat diukur berdasarkan kriteria tertentu. Yang keempat, menentukan tingkat-tingkat kriteria dari jenis asesmen. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut dapat ditentukan tingkat keberhasilannya tentang sejauh mana sesuatu tujuan telah tercapai. Kriteria-kriteria tersebut menjadi indikator dalam jenis asesmen yang akan dilakukan. Langkah-langkah dalam merencanakan pembelajaran menggunakan model PBTE. Nah, teman saya sudah menjelaskan nomor 1 sampai ke 4. Nah, di sini saya akan melanjutkan yaitu nomor 5. Pengelompokan dan penyusunan tujuan-tujuan pembelajaran berdasarkan urutan psikologis untuk mencapai maksud-maksud instruksional. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan struktur isi pelajaran, lokasi, dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan macam-macam kegiatan dan kebutuhan-kebutuhan psikologis guru. Nah, nomor 6 yaitu mendesain strategi instruksional. Penentuan strategi instruksional didasarkan pada kompetensi-kompetensi yang hendak dikembangkan. Beberapa strategi dapat saja dirancang oleh guru, misalnya ceramah, modul, dan sebagainya.
Nah, yang ketujuh yaitu mengorganisasi sistem pengelolaan kelas. Nah, sistem pengelolaan yang ditentukan disesuaikan dengan berbagai alternatif kegiatan yang akan dilakukan, seperti pembelajaran individual, pembelajaran unit, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu mencobakan program. Tujuannya yaitu untuk mengetes efektivitas strategi instruksional, kemantapan alat asesmen, efektivitas sistem pengelolaan kelas, dan sebagainya. Nah, yang kesembilan yaitu menilai desain instruksional. Penilaian ini dilakukan terhadap aspek-aspek antara lain validitas tujuan, tingkat kriteria asesmen, strategi instruksional, dan organisasi sistem pengelolaan. Nah, yang terakhir yaitu nomor 10, memperbaiki kembali program. Berdasarkan umpan balik yang diperoleh melalui penilaian yang telah dilakukan sebelumnya, maka perlu dilakukan beberapa perbaikan dan perubahan. Perkenalkan, saya Andi Rahmasari dari kelompok 1. Karakteristik model pembelajaran PBTE. Terdapat 3 karakteristik dari model pembelajaran PBTE ini. Yang pertama, ada individualisasi, dikarenakan tujuan dan waktu yang dibutuhkan peserta didik berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ada feedback, dapat berupa apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh peserta didik. Dan yang ketiga, yaitu program sistemik atau proses yang dijalankan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran PBTE ini, yaitu dari segi kelebihannya, guru lebih siap dari segi mental untuk mengajar di sekolah, dan juga guru lebih menguasai teori dan praktik pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan siswa. Tapi dari segi kekurangannya, model pembelajaran PBTE ini yaitu tidak adanya interaksi dengan murid yang sesungguhnya. Sekian materi model pembelajaran PBTE dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.